Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita berada dalam suasana pemujaan Dewi Saraswati, Dewi yang menurunkan ilmu pengetahuan. Pemujaan Dewi Saraswati dilakukan di berbagai belahan dunia, tidak cuma di Indonesia, apalagi cuma di Bali. Berbeda dengan hari raya yang lain, misalnya Hari Raya Galungan, yang hanya dirayakan oleh umat Hindu etnis Bali, baik dia berada di Bali maupun di luar Bali. Atau Hari Raya Nyepi, yang cuma dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia saja. Perayaan Saraswati dilakukan di seluruh dunia, di mana pemeluk Hindu itu berada. Patung Dewi Saraswati ada di berbagai dunia, baik di perkotaan maupun di lereng gunung. Di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, berdiri megah patung Dewi Saraswati yang begitu mempesona dan dikagumi oleh banyak orang. Di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, patung Saraswati ada di atas Candi Ceto, di dekat mata air yang jernih dan dingin. Setiap hari banyak umat yang bersembahyang di sana. Apalagi kalau bertepatan dengan Hari Saraswati, bahkan banyak yang bermalam di sana. Di Bali sendiri banyak sekali patung Saraswati yang diletakkan di halaman-halaman sekolah dan juga di rumah-rumah keluarga. Dunia mengakui betapa pentingnya Dewi ilmu pengetahuan itu. Pada semester awal di tahun ini kita merayakan turunnya Saraswati pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Setiap tahun kita merayakannya 2 kali. Nantinya kita rayakan lagi pada 22 Oktober 2022 untuk tahun ini. Patung atau gambar Saraswati ada pakemnya. Tidak bisa dibuat sembarangan. Dewi Saraswati divisualkan bertangan 4. Tentu semuanya ini adalah simbol. Ada tangan yang memegang kecapi. Ada yang memegang aksamala. Aksamala itu di Bali sering disebut dengan salah kaprah sebagai genitri. Padahal belum tentu dari buah genitri. Seperti aksamala yang saya pegang ini dibuat dari kayu cendana, karena saya suka yang harum. Ada tangan Saraswati yang memegang damaru atau semacam kendang kecil kalau di Bali. Dan tangan satu lagi memegang buku. Ini adalah simbol dari mempelajari Weda. Simbol dari ilmu pengetahuan yang sangat-sangat suci, sekaligus harus didekati dengan hati yang riang. Karena itu ada alat-alat musik seperti damaru. Bukan ilmu yang didekati dengan kemarahan. Dan ilmu itu harus dipelajari terus-menerus, tiada henti. Bagaikan aksamala yang saya pegang ini. Umat sedharma, sudah banyak sekali ada tulisan tentang Saraswati. Banyak pula orang yang sudah mengulasnya. Karena memang ada berbagai sisi yang tidak habis-habisnya diulas. Soal wanita cantik bertangan 4, benda-benda yang dipegangnya, sampai pantangan apa yang harus dilakukan di Hari Saraswati. Kali ini saya hanya mengulas satu sisi saja, yang mungkin belum banyak
diulas orang lain, yaitu simbol-simbol hewan yang ada di patung atau khususnya di gambar Dewi Saraswati. Hewan apa saja itu dan apakah maknanya? Ada beberapa hewan yang digambarkan menyertai Dewi Saraswati. Simbol apa ini? Ada merak, burung merak yang begitu indah mempesona. Namun para pelukis atau para seniman yang menggambarnya tidak harus menggambar burung merak yang utuh seluruh badan. Kadang hanya digambar bulu meraknya saja, dan itu ditaruh di atas kepala sang dewi. Jadi semacam hiasan. Apa yang disimbolkan dari burung merak? Ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang mempesona jika kita berhasil menguasainya. Sama mempesonanya dengan burung merak yang sedang membentangkan sayapnya. Kita bisa menjadi orang yang dikagumi kalau menguasai ilmu dengan baik dalam berbagai bidang. Penghargaan kelas dunia diberikan kepada orang yang punya ilmu tinggi jika mereka bisa menerapkan ilmu itu untuk orang banyak. Penyebar ilmu di kalangan perguruan tinggi diberi gelar profesor, guru besar, sebagai penghormatan kepada mereka. Dalam tradisi Bali, banyak sekali penghormatan diberikan kepada para pengawi, pengarang sastra, sebagai perwujudan bahwa ilmu yang mereka miliki sangat berguna bagi masyarakat. Begitu pula para guru lainnya, guru spiritual yang biasa disebut guru nabi, mendapat penghargaan yang tinggi. Ilmu pengetahuan akan memperindah budi seseorang sebagaimana indahnya burung merak. Kemudian ada angsa yang umumnya digambar utuh dan ditaruh di dekat kaki Saraswati. Angsa adalah hewan yang sangat bijaksana. Angsa bisa mencari makanan di lumpur. Dia tidak takut bergelimang ke kotoran dan keruhnya lumpur. Tetapi angsa tidak pernah menelan lumpur ke perutnya. Makanan itu disaring. Sari-sari makanan masuk ke perutnya untuk sumber kehidupan. Dan lumpurnya dibuang sebagai sampah. Luar biasa angsa ini. Begitulah ilmu pengetahuan harus diamalkan. Tidak semua ilmu pengetahuan harus ditelan mentah-mentah, dalam arti dipakai untuk keperluan yang bisa mengeruhkan dunia. Ilmu yang membuat kerusuhan dan kejahatan pada umat manusia harus dibuang, dalam arti jangan diamalkan. Dan ilmu yang membuat kesejahteraan yang terus dipelihara. Contohnya, orang yang bisa merakit bom pasti punya ilmu yang tinggi, punya ilmu yang lebih. Para petani yang biasa bercocok tanam tidak mungkin bisa merakit bom. Tetapi apa gunanya bom itu jika dipakai untuk membunuh orang-orang? Diledakkan di tempat-tempat suci, diledakkan atas nama kebencian. Apa gunanya kita menguasai iptek, mahir menggunakan internet, bisa membuat aplikasi beraneka ragam, tetapi digunakan untuk memecah belah bangsa? Setiap saat menyebar kebencian di dunia maya. Apa gunanya kita bisa membuat aplikasi yang
mengajak orang untuk investasi, kalau kemudian investasinya itu ternyata bodong untuk penipuan saja? Apa gunanya kita ahli dalam mengelola anggaran, tetapi justru dipakai untuk korupsi? Berlakulah seperti angsa. Hanya makanan yang baik-baik dipakai dan yang buruk dibuang. Umat sedharma yang saya kasihi, dalam hal simbol hewan ini, leluhur kita di Bali menambahkan simbol hewan lain, yakni cecak. Nampaknya aneh. Untuk apa simbol ini? Karena ini simbol lokal dan ditambahkan oleh tetua kita di Bali. Simbol cecak ini hanya ada di dalam sesajen Saraswati yang khusus. Karena sifatnya lokal, tentu saja simbol ini tidak mendunia, tidak ada di dalam gambar-gambar, tetapi khusus untuk masyarakat Bali saja, dan itu pun diletakkan di sesajen. Lihatlah, sesajen Saraswati pasti ada simbol cecak yang dibuat dari tepung atau seperti jajan saja. Nah, kenapa cecak? Para leluhur kita ingin mengingatkan bahwa cecak itu biasanya baru bersuara di dalam keheningan. Jarang ada cecak bersuara dalam keadaan hiruk pikuk. Ini simbol dari orang yang berilmu atau sedang menuntut ilmu. Haruslah dengan jiwa yang hening, bahkan semangatnya pun juga hening. Dengan keheningan itu, ilmu pengetahuan bisa kita serap. Intinya adalah konsen dan fokus untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Sampai sekarang, suara cecak itu dianggap istimewa bagi mereka yang percaya pada simbol-simbol. Misalnya, ketika kita melakukan samadhi dan bersembahyang di dalam keheningan, lalu terdengar suara cecak, maka permohonan kita atau tujuan persembahyaan kita dianggap mendapat anugerah. Dalam bahasa sederhana, dianggap Tuhan sudah menerima doa kita. Astungkara, kalau memang itu yang terjadi. Demikian uraian singkat saya tentang simbol-simbol hewan pada patung atau umumnya gambar Dewi Saraswati. Mari kita memuja Dewi Saraswati dengan doa semampu kita. Doa yang lengkap ada 6 bait, sebagaimana umumnya pemujaan kita kepada para dewa dan dewi. Tapi kita bisa melantunkan 1 bait saja. Om Saraswati Namastubhaya Waradeka Merupini Siderambam Kari Swami Sidir Bawantu Mesada. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Dewi Saraswati, pemberi berkah, terwujud dalam bentuk yang sangat didambakan. Semogalah segala kegiatan yang hamba lakukan selalu mendapat anugerah-Mu. Selamat merayakan Hari Suci Saraswati. Semoga uraian singkat ini ada manfaatnya. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.